Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian Masjid Syahadatun Najah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian yang lalu, masih tentang seputar arwah, karena yang kita pelajari adalah kitab ruh, kitab tentang arwah. Di sini kita akan mempelajari apa yang telah dialami oleh sahabat, di mana Rasulullah SAW pernah punya sahabat namanya Sho'ab. Ketika Sho'ab berbicara dengan sahabatnya yang bernama Auf, ini antara Sho'ab dan Auf ini adalah sahabat dekat pada masa Rasulullah SAW. Keduanya saling berjanji. Biasanya sahabat itu kalau berjanji dengan satu dengan yang lain itu biasa, ada janjian biasanya. Kalau kita biasanya janjian pergi bareng-bareng ke pengajian atau pergi bareng-bareng ke pasar. Kemudian nanti nyatar Grab dibayar bareng-bareng. Itu namanya sahabat itu. Tapi kalau nggak sahabat biasanya ayo kita pergi ke pasar bareng-bareng nyatar Grab, ayo. Giliran waktu bayar dia pergi duluan. Itu bukan sahabat, tapi numpang senang. Kenapa? Karena ke pasar gratis dengan bayaran Grab sahabatnya. Sahabat yang bernama Sho'ab ini pernah berjanji kepada sahabatnya namanya Auf. Apa janjinya apa? Apakah mau pergi bersama-sama dengan naik Grab? Tidak, waktu itu belum ada Grab. Waktu itu belum ada Gokar. Waktu itu yang ada baru kuda. Lalu apa yang dijanjikan? Ternyata mereka berjanji begini. Nanti saya bacakan riwayatnya, tapi ringkasannya seperti ini. Kalau nanti ada di antara kita, salah satu di antara kita mati duluan, maka harus ada yang bermimpi katanya. Harus ada yang masuk ke dalam mimpi, harus ada yang mimpiin gitu. Misalnya Bu Aminah sama Bu Fatimah berjanji seperti itu. Siapa duluan nanti antara Bu Aminah dengan Bu Fatimah, siapa yang meninggal duluan, maka harus bermimpi. Tujuannya apa? Ingin menanyakan keadaannya. Gimana keadaannya setelah dikuburkan gitu. Nah, ini yang terjadi pada sahabat bernama Sho'ab dan Auf. Baik, saya bacakan asarnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sabit an Syahar bin Hausab, dari Sabit dari Syahar bin Hausab, anna Sho'ab bin Jasamah, bahwa Sho'ab bin Jasamah wa Auf bin Malik dan Auf bin Malik kana muta'akhiyina, keduanya itu adalah mengambil saudara, artinya keduanya itu adalah bersaudara. Qala Sho'ab li Auf, Sho'ab pernah pesan kepada Auf, akhi ayyana mata, dulur, kira-kira gitu, siapapun di antara kita yang mati duluan, qabil sahibahu, maka yang mati duluan itu harus menemui saudaranya. Falyatarayya lahu, dan harus bermimpi untuknya. Artinya siapa yang meninggal harus menemui saudaranya dan harus memimpiinya gitu. Qala, lalu Auf bertanya kepada Sho'ab, au yakunu dzalika, bisakah seperti itu, katanya gitu. Kalau di antara kita ada yang mati salah satu duluan, bisakah yang mati itu masuk ke dalam mimpinya orang yang hidup? Bisakah seperti itu? Qala, Sho'ab menjawab, na'am, ya tentu saja bisa. Kenapa tidak? Jadi kalau misalnya ibu punya janji seperti itu, siapa yang duluan meninggal nanti temui saya di dalam mimpi. Boleh yang seperti itu.
Nanti kabari dan berikan bocoran apa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir biar bisa menjawabnya. Umpamanya seperti itu. Famata So'ab. Lalu ternyata yang meninggal duluan adalah So'ab, bukan Auf. Yang meninggal duluan So'ab. Fara'ahu Auf fima yaron naim. Lalu Auf melihat So'ab di dalam mimpi. Kanahu qad atahu. Seakan-akan So'ab itu mendatanginya. Jadi setelah So'ab meninggal, Auf tidur. Begitu Auf tidur, di dalam tidurnya seakan-akan So'ab datang mendatangi Auf. Ya, seperti dunia nyata gitu. Kita kalau mimpi kan seperti itu, seperti dunia nyata. Seperti kemarin saya bermimpi kok banyak sekali ikan besar-besar. Akhirnya ikan itu saya pindahi ke kolam saya. Karena ikan itu ada di jalanan, ada di parit umum, siapapun boleh mengambilnya. Saya pindahi ke kolam saya, besar-besar ikannya, ikan patin. Ternyata ikan patin saya sendiri besar-besar. Ada yang sampai 3 kilo, ada yang sampai 4 kilo ikan patin saya, besar-besar. Karena ikan patin itu saya masukkan ke kolam tahun 2010 yang lalu. Besar-besar Bu, betul. Saya beli di seberang. Waktu saya masih tugas di KUA Danau Teluk, saya beli di sana. Masya Allah, besar-besar. Tujuannya apa? Kalau ada sisa makanan, dia yang memakannya. Jadi kadang-kadang sambil saya kasih makan, saya lus-lus kepalanya. Gitu. Tapi nggak ada lari, mungkin karena sudah terbiasa. Ikan gurami juga seperti itu, gabung jadi satu. Nah, ternyata dalam mimpi itu, ternyata yang besar-besar itu ikan saya sendiri. Nah, seperti itu, seperti kenyataan gitu. Padahal dalam mimpi itu tangan saya nggak basah sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak saya berada di dalam kolam, saya di tempat tidur karena saya sedang bermimpi. Nah, seakan-akan Auf ini bermimpi ditemui oleh So'ab. Qala, lalu ia menceritakan, kultu, aku bertanya, ai akhi. Dia bertanya, saudaraku. Qala, ia jawab, na'am. Ya, kultu. Lalu Auf bertanya, aku bertanya, ma fa'ala bikum? Apa yang terjadi kepadamu? Maksudnya Auf bertanya kepada So'ab, apa yang terjadi padamu setelah dikuburkan gitu? Apakah didatangi malaikat mungkar nakir? Ataukah dosa-dosanya sudah diampuni? Penasaran Auf ini, apa yang terjadi kepadamu? Qala, lalu So'ab menjawab, wa farolana ba'dal masaib. Allah mengampuniku setelah banyak sekali musibah yang aku terima. Ternyata orang yang ditimpa musibah itu mengampuni dosa-dosanya. Maka orang yang ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia sakit itu termasuk musibah. Ketika dia sabar menjalani musibah itu, dosanya bersih. Maka orang yang sakit itu dosanya akan diangkat, rasa enaknya juga akan diangkat, kesehatannya juga akan diangkat. Jadi nggak enak semuanya. Tapi nanti ketika sehat, rasa enaknya dikembalikan, rasa nyamannya dikembalikan, yang satu yang tidak dikembalikan, sakitnya nggak dikembalikan lagi kalau sudah sehat. Ibu pernah merasakan seperti itu? Begitu sakit terus nggak enak makan, pernah? Karena itu dicabut oleh Allah. Tapi nanti ketika sudah enak makan, sakitnya itu tidak dikembalikan. Coba bayangkan kalau semuanya dikembalikan oleh Allah. Enak makan, sakitnya juga dikembalikan. Kan nggak enak. Allah tidak mengembalikan dosanya yang telah dicabut oleh Allah, yang telah diangkat oleh Allah, yang telah diampuni oleh Allah. Saat setelah mengalami banyak musibah, kemudian beliau bersabar, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditanya oleh Auf di dalam mimpinya yang bertemu dengan So'ab. Qala, lalu ia berkata, wa ra'aitu lum'atan sauda'a fi unuqihi. Lalu Auf menceritakan, aku melihat ada kilauan hitam di lehernya. Jadi semacam ada cahaya hitam di lehernya. Kultu, aku bertanya, ai akhi ma hadza? Saudaraku So'ab, kilauan hitam, cahaya hitam yang ada di lehermu itu apa? Kan ketika ada orang meninggal itu kadang-kadang kan bermacam-macam ya. Maka orang yang memandikan mayat itu harus amanah, tidak boleh menceritakan aib yang ada pada mayat itu.
kadang-kadang ada saja yang terjadi, atau mungkin kadang-kadang matanya melek sebelah. Kadang-kadang ada seperti itu. Atau kadang-kadang dia mangap dan baunya harum, ada juga. Ada dia kadang-kadang itu senyum, wajahnya berseri-seri. Itu semuanya adalah tanda-tanda yang Allah tunjukkan dari amalnya. Nah, ketika terjadi ada tanda hitam, ada warna hitam di lehernya, Auf bertanya kepada Shu'ab, itu apa saudaraku yang warna hitam di lehermu itu apa? Qala, beliau sampaikan, Shu'ab menjawab pertanyaan Auf, asyrata dananira, itu adalah kantong yang isinya 10 dinar. Ternyata kantong duit yang hitam ada bergantung di lehernya itu adalah 10 dirham, 10 dinar, bukan dirham, 10 dinar. Dinar itu duit emas. Ada 10 keping dimasukkan dalam kantong itu. Istalaftuha min fulan al-Yahudi. Ini 10 keping dinar ini aku pinjam dari seorang Yahudi. Bayangkan, ternyata Shu'ab ini meninggal dalam kondisi masih punya tanggungan hutang. Dia pernah berhutang kepada seorang Yahudi, hutangnya 10 dinar. Di sini masih ada ibu yang punya hutang? Kalau masih ada yang punya hutang, jangan coba-coba berani meninggal. Selesaikan dulu hutangnya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah tidak mau menyolati sahabat karena sahabat itu punya hutang belum dibayar. Solati sahabatmu ini karena dia punya hutang, gak mau, belum bayarnya, maka Rasulullah tidak mau menyolatinya. Lalu sahabat Qatadah tampil, ya Rasul, aku yang melunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatinya. Oleh karena itu ketika ada di antara keluarga ada yang meninggal, itu biasanya sebelum diberangkatkan ada yang menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya hutang dengan si mayat tolong diurusi dengan keluarganya. Kenapa? Karena hutang itu sangat menjerat orang yang meninggal. Yang bisa menyelesaikan ya ahli warisnya. Ahli warisnya cuman jangan ngambil duitnya saja, tapi lunasi dulu hutangnya. Kalau tombok ya tombok, nggak apa-apa. Kenapa? Karena antawa malu kali abika, anak itu seluruh hartanya sesungguhnya adalah milik orang tuanya. Seberapa kaya anak itu semuanya adalah milik orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua ngambil barang dari anaknya, itu sesungguhnya tidak mencuri, tapi ngambil barangnya sendiri. Kenapa? Anak itu asalnya dari darah daging orang tuanya. Tanpa orang tuanya nggak akan lahir anak. Di sini ada ibu-ibu yang lahir tanpa bapak, tanpa emak. Nggak ada kan? Berarti emak kita, bapak kita ada hak di dalam harta kita. Termasuk diri kita ini adalah milik orang tua kita. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, Shu'ab ternyata dia masih punya hutang terhadap orang Yahudi. Fihinna, di dalam kantong itu, terdapat 10 dinar. Fi korni, di dalam kantong kantong anak panah. Jadi anak panah itu punya kantong. Di dalam kantong anak panah itu ada kantong yang bisa ada ikatnya itu, bisa, ya. Itu dimasukkan ke dalam situ. Ada dinarnya, ada 10 dinar dimasukkan ke situ. Fa'atu iyaha. Lalu Shu'ab mengatakan, berikan kantong yang isinya 10 dinar di dalam kantong anak panah saya itu kepada orang Yahudi itu. Shu'ab ternyata berpesan kepada Auf agar di dalam kantongnya yang isinya 10 dinar itu supaya diberikan kepada orang Yahudi itu, karena ini sangat mengganjal, karena itu adalah dikiranya itu adalah merupakan hutang dari orang Yahudi itu. Wa'lam ai akhi, Shu'ab menyampaikan, ketahuilah wahai saudaraku, annahu lam yahdus fi ahli hadasun, bahwa
tidak ada satu kejadian apapun di dalam keluargaku ba'da mauti, setelah peninggalanku, illa qad lahiqa bi khabaruhu, kecuali kabarnya sampai kepadaku. Jadi artinya gini, sepeninggal So'ab ini, seluruh yang terjadi di dalam keluarganya itu sampai kepada So'ab. Misalnya setelah So'ab meninggal, terus keluarganya rebutan harta warisan, itu sampai kepada So'ab. Atau setelah So'ab meninggal, keluarganya mengumpulkan orang untuk membaca tahlil, tahmid, takbir, mengirim doa. So'ab tahu itu semuanya. Dan bahkan kucing yang ada di rumahnya itu, So'ab pun tahu. Pokoknya seluruh yang ada di dalam rumah itu, orang yang meninggal itu tahu, beritanya sampai kepada orang yang meninggal itu. Hatta hirratan lana matat mundu ayyamin, sehingga kata So'ab, aku pun tahu kucing yang ada di rumahku meninggal beberapa waktu yang lalu. Sampai tahu semuanya. Jadi orang yang meninggal itu, apapun yang terjadi di dalam rumahnya itu semuanya ia tahu. Ini pengalamannya So'ab. Jadi ketika ditanya oleh Auf mendengar berita dari So'ab bahwasanya So'ab itu punya hutang, hutangnya 10 dinar, hutang itu duitnya sudah ada dan duitnya itu berada di dalam sebuah kantong, kantongnya itu berada di dalam kantong anak panah. Tolong diambil dan berikan kepada si fulan orang Yahudi itu. Kemudian So'ab menceritakan juga, apapun yang terjadi di keluarga So'ab tahu semuanya, karena beritanya nyampe kepada So'ab. Bahkan kucing yang mati, kucing yang dimiliki oleh So'ab di keluarganya itu yang mati beberapa waktu yang lalu, So'ab pun tahu. Dan bahkan beliau sampaikan, So'ab sampaikan, wa'lam anna binti tamutu ila sittati ayyamin. Auf, saudaraku, ketahuilah bahwa putriku yang masih kecil itu nanti akan meninggal setelah 6 hari kemudian. Dan bahkan So'ab tahu bahwasanya putrinya itu juga akan menyusulnya, akan meninggal setelah 6 hari kemudian. Disebutkan seperti itu. Fastausau biha ma'rufan. Karena itu nanti ketika kamu ketemu dengan putriku itu, berilah nasihat yang baik, nyenengilah dia, kira-kira gitu. Buat dia senang, jangan sampai dia sedih, buat dia senang. Falamma asbahtu qultu, ketika di pagi hari setelah bangun dari tidurnya, kan tadi Auf bermimpi nih, bermimpi ketemu So'ab. So'ab banyak cerita di dalam mimpinya Auf. Yang tadi saya ceritakan tadi adalah mimpinya Auf bertemu dengan So'ab, di mana So'ab banyak cerita di dalam mimpinya Auf, mulai dari utangnya yang 10 dinar tolong dikembalikan karena uangnya sudah ada di dalam kantong, tolong diambil di kantong anak panah itu dan kembalikan kepada orang Yahudi, jumlahnya adalah 10 dinar. Berita-berita yang ada di rumahnya itu setelah peninggalnya semuanya tahu, karena kabarnya akan sampai kepada So'ab. Dan bahkan kucing yang mati So'ab pun tahu. Dan bahkan 6 hari kemudian anaknya meninggal itu So'ab juga tahu. Karena itu So'ab berpesan kepada Auf supaya mendatangi keluarga So'ab dan menyenangi anak kecil putrinya yang 6 hari yang akan datang akan meninggal itu. Maka setelah itu Auf bangun. Pas bangun ngomong sendiri, kultu inna fi hadza, sungguh di dalam mimpiku ini la mu'alliman, sungguh ini adalah memberitahu, fa'ataitu ahlahu. Semua yang aku mimpikan tadi itu adalah pemberitahuan dari So'ab. Sungguh ini adalah kejadian benar-benar terjadi di dalam mimpi. Lalu Auf berusaha untuk mendatangi keluarga So'ab. Karena setelah Auf meninggal, So'ab nggak pernah datang-datang ke rumahnya So'ab, tidak menemui keluarganya So'ab. Kadang-kadang kan kita begitu. Ketika kita berteman dengan seseorang, ketika seseorang itu meninggal, kita karena sudah nggak ada lagi yang kita ajak ngomong yang selevel, kira-kira kita ngomong, kemudian kita nggak datang lagi. Kadang ada seperti itu kadang-kadang. Maka
Auf pun sadar. Akhirnya Auf pergi ke rumahnya So'ab. Faqalu, lalu keluarga So'ab menyambut. Anaknya So'ab, istrinya So'ab, keluarga So'ab menyambut. Marhaban. Jadi kalau nyambut tamu itu, kalau dalam bahasa Arab marhaban, selamat datang. Jadi kalau ibu nanti Idul Fitri, pas begitu tamu datang boleh juga marhaban, boleh juga seperti itu. Ya, kenapa? Nyambut tamu datang. Marhaban, marhaban bi Aufin. Selamat datang, Tuan Auf. Aha kata tasnauna bi tirkati ihwanikum. Setengah marah keluarganya So'ab ini. Selamat datang Pak Auf, kira-kira gitu. Beginikah engkau perlakukan kami setelah saudaramu meninggal, kira-kira gitu. Gak pernah datang-datang ke rumah kami, kira-kira gitu. Beginikah yang engkau lakukan setelah So'ab meninggal, kau gak pernah datang lagi kemari. Lam tuqarribna mundu mata So'ab. Engkau tidak mendekat kepada kami setelah So'ab meninggal. Jadi setengah agak kurang senang keluarganya So'ab. Karena setelah So'ab meninggal, Auf tidak datang-datang. Tidak senangnya itu bukan karena benci, karena tidak dikunjungi. Maka ketika ada saudara kunjung ke rumah kita, maka kita merasa senang. Dan bahkan kalau ada orang yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, mengunjunginya lillahi ta'ala, maka dosa-dosanya rontok. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Begitu keluar nanti akan diiringi oleh malaikat. Malaikat nanti akan masuk ke dalam relung hatinya. Dan di situ nanti akan bertanya malaikat itu, kamu datang ke rumah saudaramu mau ngapain? Mau pinjam duit? Itu mau tanya seperti itu. Tidak, aku mengunjungi saudaraku karena aku rindu kepadanya lillahi ta'ala. Aku rindu karena Allah ta'ala. Maka nanti ketika dia menyebut aku rindu karena Allah ta'ala, hanya ingin ketemu, maka dia akan memperoleh kabar dari malaikat, Allah pun telah merindukanmu seperti engkau merindukan saudaramu. Itu ketika seorang keluar untuk menemui saudaranya. Ini kadang-kadang ada datang saudara ke rumah kita, tapi karena ada keperluan, karena terjerat hutang baru datang ke rumah. Tapi sesungguhnya Bu, kalau kita datang ke rumah orang, tapi hanya karena senang, maka nanti percayalah, roti, kopi, teh, semuanya itu keluar itu. Terus ngobrol-ngobrol yang baik-baik di situ, pasti itu senang. Kalau nggak percaya nanti bolehlah dicoba datang ke rumahnya Ibu Alia, bolehlah nanti itu. Nanti kan kopinya keluar, tehnya keluar. Tapi datang jangan minjem utang. Datangnya itu karena memang betul-betul pengen ketemu gitu, karena rindu pengen ketemu. Maka nanti ketika seseorang rindu kepada saudaranya sesama muslim, rindunya karena Allah, maka Allah pun merindukannya. Dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena kerinduannya terhadap saudaranya. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, yang Imam Nawawi mengambil sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Nah, ini Auf juga begitu. Auf ini jengkel kepada So'ab bukan karena masalah yang lain, karena masalahnya So'ab tidak mengunjunginya. Cuman itu saja. Kenapa? Karena pada saat So'ab masih hidup, itu Auf sering ke rumah So'ab bercerita-cerita, bukan karena minjam duit, bukan. Auf nggak pernah meminjam duit dengan So'ab, nggak pernah. Karena bercerita-cerita, namanya sahabat karib begitu. Qala, ketika Auf ditanya oleh keluarganya So'ab, lamun yang kau ini tidak datang ke kami ini sepeninggal So'ab, kami juga rindu sama kamu, apa kamu nggak rindu sama kami? Nah, maka dijawab oleh Auf, fa'talaltu bima ya'tallu bihin nasu. Lalu aku beralasan seperti biasanya orang beralasan. Apa biasanya? Ngapo lamun ke sini? Biasalah, kerjaan berarti enti-entinya. Hari ini nyuci piring, besok masih ada piring yang harus dicuci. Hari ini nyuci baju, besok masih ada baju yang harus dicuci.
Lalu sahabatnya bilang, supaya tidak ada piring yang dicuci, sudah piring itu dimasukkan saja ke dalam gudang dan dikunci gitu. Lalu kami makan pakai apa? Ya sudah, beli aja di rumah makan, nanti kan nggak nyuci piring. Jadi alasannya seperti biasanya alasan orang. Fanadartu ilal qarni, setelah Sha'ab datang ke rumahnya Auf, maka setelah Auf datang ke rumah Sha'ab, maka Auf pun melihat ke dinding. Di situ ada kantong anak panah. Ketika melihat kantong anak panah itu, kantong anak panahnya itu diambil. Fa'anjaltuhu, lalu aku turunkan kantong anak panah itu. Fantalastu ma fihi, lalu aku tumpahkan yang ada di dalam kantong anak panah itu. Apa ternyata? Fawajadtu as-sirata, aku melihat sekantong, sebuah kantong allati fiha dananir. Ternyata di dalam kantong itu ada 10 dinar. Faba'athu ilal yahud, karena tadi Auf bermimpi bahwasanya Sha'ab punya hutang kepada Yahudi, hutangnya 10 dinar, dan Auf memperoleh di dalam mimpinya itu ngasih tahu Sha'ab ngasih tahu bahwasanya Sha'ab punya duit di dalam kantong anak panah jumlahnya 10 dinar, dan diperintahkan oleh Sha'ab agar 10 dinar itu diberikan kembali kepada si fulan orang Yahudi tadi. Maka Auf pun setelah mengambil sekantong yang isinya 10 dinar tadi, dibawa ke orang Yahudi yang dimaksud. Fakultu, lalu dengan kecerdasan Auf itu bertanya kepada orang Yahudi. Jadi begini, Auf tidak langsung bercerita kepada orang Yahudi. Umpama ini, fulan, aku bermimpi ketemu dengan Sha'ab, katanya Sha'ab punya hutang kepadamu 10 dinar. Ini aku bawakan 10 dinar. Tidak begitu, karena ini adalah mimpi. Maka harus diperjelas dulu, benar nggak mimpi itu? Kalau Sha'ab punya hutang kepada orang Yahudi, benar nggak itu? Maka Auf bertanya kepada orang Yahudi, hal kana laka ala Sha'bin syai'un, wahai Yahudi, apakah engkau punya masalah dengan Sha'ab? Apakah engkau punya kaitan dengan Sha'ab? Apakah engkau punya hutang? Artinya Sha'ab punya hutang kepadamu, kira-kira gitu. Qala, orang Yahudi tadi menjawab, rahimallahu Sha'ban, semoga Allah merahmati Sha'ab. Orang Yahudi ini mendoakan Sha'ab rupanya, semoga Allah merahmati Sha'ab. Kana min khiyari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Kana min khiyari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sha'ab itu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah yang terpilih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya lahu, dia sampaikan 10 dinar ini adalah untuknya. Qultu, lalu aku bertanya, latuh biruni, beritahu yang sebenarnya seperti apa? Kok sampai Sha'ab punya tanggungan utang 10 dinar kepadamu? Qala, lalu si Yahudi tadi menyampaikan, na'am, aslaftuhu asra dananir. Benar, aku meminjami Sha'ab 10 dinar. Jadi Yahudi tadi ngaku di hadapan Auf bahwasanya dirinya meminjami Sha'ab dengan uang 10 dinar. Fanabattuha ilaihi, tetapi semuanya itu sudah aku relakan, sudah aku ikhlaskan. Ternyata hutang itu bisa lunas kalau yang menghutangi merelakan hutang itu, walaupun tidak disampaikan kepada orang yang menghutanginya. Cuman yang menghutanginya masih bingung. Misalnya ada Ibu Aminah hutang sama Ibu Fatimah. Bu Fatimah, aku utang 10 juta ya. Dikasih sama Ibu Fatimah 10 juta. Karena Ibu Fatimah ini sangat baik dengan Ibu Aminah, Ibu Aminah juga sangat menghormati Ibu Aminah. Akhirnya hutangnya itu tadi oleh Ibu Fatimah tidak dianggapnya sebagai hutang. Sudah aku relakan. Tapi Ibu
Aminah ini masih merasa kalau dirinya adalah hutang, maka harus dikembalikan. Padahal sudah direlakan oleh Ibu Fatimah. Yang bagus itu seperti itu, tapi lebih bagus lagi kalau ngomongnya begini, Bu, 10 juta yang lalu itu udahlah, sudah aku relakan. Tenang dia, nggak kusak-kusuk lagi. Walaupun seandainya dia tidak mengatakan itu, tetap lunas karena dia di dalam hatinya sudah melunasinya. Niat itu kan di dalam hati. Ketika memberikan sudah terberi, kemudian niatnya belakangan, aku tidak memberi tapi aku ngasih. Ya, beri dengan ngasih sama ya. Maksudnya aku tidak ngutangi, tetapi aku memberi gitu. Awal mulanya si A tadi bilang ngutang, tetapi si B yang diutangi mengatakan aku tidak ngutangi, tapi aku memberi. Maka yang seperti itu akan melepaskan kewajiban orang yang utang tadi. Seperti orang Yahudi tadi ini. Orang Yahudi tadi meminjami 10 dinar kepada Sho'ab. Ternyata bukan meminjami, merelakan uangnya itu untuk dipakai Sho'ab. Cuman di dalam hati Sho'ab masih mengatakan itu adalah hutang. Oleh karena itu pesan kepada Auf, tolong kembalikan utangku kepada Yahudi. Di situ ada 10 dinar di dalam kantong. Ternyata betul kantong itu isinya 10 dinar. Maka tanya Auf ini kepada Yahudi, apa yang terjadi sesungguhnya? Ternyata dijawab, aku telah menghutangi kepada Sho'ab, kata Yahudi, tetapi hutang itu telah aku relakan. Nah, inilah yang terjadi dengan Yahudi. Qala hiya wallahi bi'ayuniha. Di dalam kantong itu demi Allah jumlahnya adalah 10 dinar, persis seperti yang dikatakan di dalam mimpinya. Qala, lalu beliau sampaikan, maksudnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, qultu hadhi wahidatun. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama yaitu mimpi tentang duit 10 dinar di dalam kantong. Dan ketika dibuktikan di rumahnya Sho'ab, ternyata memang ada duit 10 dinar berada di kantong. Kemudian duit 10 dinar yang ada di kantong itu diperoleh dari seorang Yahudi, karena dia meminjam kepada seorang Yahudi dan Yahudi meminjaminya. Dan ketika ditanya oleh Auf tentang perihal Sho'ab ini terhadap orang Yahudi ini, ternyata orang Yahudi ini memang betul meminjami 10 dinar. Qala fakultu, lalu aku bertanya, hal hadasa fikum hadasan ba'da mauti Sya'bin? Auf bertanya kepada keluarganya, apakah ada suatu kejadian setelah meninggalnya Sho'ab? Aku bertanya kepada keluarga Sho'ab tadi, adakah sesuatu yang terjadi setelah meninggalnya Sho'ab? Qalu, keluarganya menjawab, na'am, hadasa fina kada, hadasa fina kada. Ada kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, diceritakan, disampaikan oleh keluarga Sho'ab tadi. Qala, lalu Auf menyampaikan kultu, maksudnya Ibnu Qayyim menceritakan apa yang terjadi pada Auf. Qultu, Auf menyampaikan, aku bertanya, udhkuru, coba ingat kejadian apa saja yang terjadi. Qalu, keluarga Auf tadi menyampaikan, na'am, hirratun matat mundu ayyamin. Kucing meninggal mati ya, kalau kucing ya, bukan meninggal ya. Kucing mati beberapa hari yang lalu, persis seperti yang dimimpikan oleh Auf, di mana Sho'ab menceritakan bahwasanya Sho'ab tahu sampai kucing meninggal beberapa hari kemudian. Ternyata memang beberapa hari yang lalu kucingnya meninggal. Fakultu, lalu aku menyampaikan, hatani isnatani. Ini kejadian yang kedua, yang persis yang diceritakan di dalam mimpinya Auf ketika disampaikan oleh Sho'ab di dalam mimpi Auf. Qultu, aina ibnatu akhi? Lalu Auf bertanya kepada keluarganya Sho'ab, mana putri saudaraku? Kan di dalam mimpinya putri saudaranya 6 hari kemudian kan mau meninggal kan? Ini belum meninggal nih. Lalu tanya, gimana putri saudaraku? Qalu, keluarga Auf tadi menyampaikan, tal'abu, dia sedang bermain. Putri saudaranya sedang bermain. Fa'ataitu biha. Lalu Auf menyampaikan, aku mendatangi
putri saudaraku itu, famasastuha, lalu aku mengelus dia, fa idza hiya mahmumatun, ternyata ketika dilus tadi badannya panas sekali, demam tinggi rupanya, tapi masih bisa main, demam tinggi. Fakultu, lalu aku menyampaikan kepada keluarganya, fastausu biha ma'rufan, bagus-baguslah dengan anak ini, sayangilah anak ini, senangilah anak ini. Famadat sittata ayyamin, setelah 6 hari kemudian ternyata anak itu pun meninggal. Ini yang terjadi pada mimpinya Auf ketika bertemu dengan Sho'ab. Ternyata di dalam mimpi seorang sahabat, dan ini adalah sahabat Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini dia juga bersahabat dan mengangkat saudara dari sahabatnya itu, namanya Auf. Sehingga keduanya itu saling berjanji, siapapun nanti di antara kita yang meninggal duluan, maka harus ada yang datang ke dalam mimpi. Ketika datang dalam mimpi, ternyata Sho'ab yang meninggal. Sho'ab masuk ke dalam mimpinya Auf. Disitulah kemudian Auf bertanya, apa kabarmu? Ternyata Sho'ab diampuni dosa-dosanya lantaran banyak musibah yang telah dialaminya. Lalu apalagi yang terjadi? Aku mengetahui seluruh yang terjadi di rumahku sepeninggalku. Kabar itu akan sampai kepadaku, bahkan sampai kucing yang mati aku pun tahu, kata Sho'ab. Dan 6 hari kemudian nanti anakku, putriku akan meninggal. Sho'ab tahu. Lalu ketika Auf melihat lehernya, Sho'ab heran, kok ada cahaya hitam di lehernya. Itu adalah hutang 10 dinar, dan itu berada di dalam kantong. Duit 10 dinar dalam kantong. Tolong nanti ambil dan berikan kepada Yahudi yang meminjami aku. Ternyata betul, ketika datang ke rumah Sho'ab, di rumahnya ada kantong. Di kantong itu ada 10 dinar. Maka 10 dinar dibawa kepada orang Yahudi yang dimaksud. Ternyata emang orang Yahudi itu mengutangi. Jadi seluruh kejadian ini dialami oleh Auf, dan itu benar terjadi dari mimpinya, bisa dibuktikan di dalam kenyataan. Wa hadza min fikhi Aufin. Ini adalah dari kecerdasan seorang sahabat bernama Auf rahimallahu, wa kana minas sahabati, dan Auf itu termasuk golongan sahabat. Jadi Auf sahabat, Sho'ab juga sahabat. Haitu nafada wasiyata Sho'bi, di mana Auf ini menjalankan wasiat yang disampaikan oleh Sho'ab bin Jasama ba'da mauti, setelah meninggalnya. Wa alima sihhata qaulihi, dan Auf mengetahui, menyaksikan kebenaran ucapan Sho'ab dalam mimpinya, bil qara'in alladzi akhbarahu biha, dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Sho'ab kepadanya, min annaddananira asratun, bahwa Sho'ab itu punya duit sejumlah 10 dinar. 10 dinar ya, 10 dinar ya, bukan dirham. Sho'ab memiliki duit 10 dinar, waya fil qarni, dan 10 dinar itu di dalam kantong anak panah, dan ternyata itu bisa dibuktikan. Tsumma sa'al Yahud, tetapi Auf tadi tidak langsung memberitahukan ini kepada orang Yahudi, tapi nanya dulu kepada orang Yahudi. Fatabaqo, lalu Yahudi tadi mengiyakannya, ternyata betul kalau dia punya hutang. Fatabaqo qauluhu fir ru'ya, lalu Auf tadi menyesuaikan apa yang terjadi di mimpinya dengan penjelasan orang Yahudi itu. Fajazama Auf bisihatil amri, lalu Auf menetapkan, oh berarti benar mimpi ini. Fa'atal Yahud ad-dananir, lalu Auf memberikan 10 dirham tadi kepada orang Yahudi. Wahada fikhun, dan ini adalah kefakihannya Auf. Innama yaliku bi aufaqan nasi wa alamuhum, di mana Auf ini sangat cerdas dan sangat mengerti. Wahum ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Auf ini adalah merupakan salah satu sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'alla aktaral mutaakhirina yunkiru dzalika,
Lalu Ibnu Qayyim menyampaikan, orang-orang sekarang sering mengingkari itu, tidak percaya dengan mimpi itu. Kadang mimpi itu ada yang benar, kadang mimpi itu ada yang salah. Tapi kata orang Jawa itu gebyah uyah podo asine, artinya disamaratakan. Tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, disamaratakan. Fayaqulu, lalu beliau sampaikan, kaifa jaza li aufin ayantakila dananir. Orang belakangan lalu nyerang apa yang disampaikan oleh Auf. Bagaimana mungkin Auf ini memindahkan haknya waris kepada orang Yahudi, memberikan 10 dinar kepada orang Yahudi? Bagaimana mintir kati Sa'ab dari peninggalan Sa'ab itu? Sa'ab punya harta warisan 10 dinar. Kenapa 10 dinar itu diberikan kepada orang Yahudi? Waya di ayat li ayyatamahu, ini adalah untuk anak-anak yatimnya Sa'ab. Wa warasathu, dan ini adalah warisan-warisan Sa'ab kepada anak-anaknya. Kenapa diberikan ilal Yahudi bimanani? Kenapa diberikan kepada Yahudi? Berdasarkan mimpinya di dalam tidurnya itu. Wa nadhiru hadza minal fiqhi, dan melihat ini berdasarkan kecerdasannya Auf tadi, alladzi khassahumullahu bihi, di mana Allah mengkhususkan dunan nasi, hanya untuk orang-orang tertentu. Kisah Thabit bin Qais, seperti kisahnya Thabit bin Qais bin Syamas, waqad dzakaraha Abu Amr bin Abdul Bar wa ghairi, dan ini telah disampaikan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya. Jadi Ibu, di sini Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan bahwasanya mimpi itu bisa benar terjadi adanya. Kalau ada kita bermimpi dengan keluarga kita, kemudian keluarga kita itu di situ terlihat sepertinya tidak nyaman, sepertinya kesusahan, maka itu sesungguhnya artinya keluarga kita itu minta doa. Kenapa? Karena seseorang yang meninggal itu sesungguhnya masih bergantung kepada orang yang masih hidup. Itulah kenapa kita sering membacakan doa untuk orang-orang yang telah meninggal. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita. Orang yang meninggal itu masih tergantung kepada orang yang masih hidup. Memang idza matabnu adama, apabila anak Adam meninggal, ingqata amalu, amalnya terputus. Illa min salatin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal memang terputus, maksudnya nggak bisa beramal lagi. Yang tadinya dia bisa sholat waktu hidup, sudah meninggal nggak bisa sholat lagi. Di sini ada orang meninggal bisa sholat sendiri? Nggak ada kan? Kalau ada orang meninggal terus kemudian sholat sendiri di situ, itu heboh, viral. Amalnya terputus. Tetapi bukan berarti amalnya orang yang hidup tidak nyampe kepada orang yang meninggal. Hanya amal dia yang terputus. Maksudnya amal dia itu tidak nyampe, tidak bisa beramal lagi, maksudnya begitu. Maksudnya adalah orang yang meninggal itu tidak bisa beramal lagi. Yang bisa beramal itu hanya orang yang hidup. Ketika orang yang hidup ini melakukan amal dan amalnya itu ditujukan kepada orang yang meninggal, sampai. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah tidak mau menyolati sahabat lantaran sahabat tadi dia punya hutang, maka dilunasi amalnya Qatadah sampai kepada si mayat sehingga Rasulullah mau menyolatkannya. Orang yang hidup itu masih diperlukan oleh orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu masih butuh doa orang yang masih hidup. Oleh karena itu, Ibu, jangan sampai kita lewatkan setiap kali kita sholat berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sangat membantu orang tua kita yang telah meninggal. Memang ada sebuah ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Tapi maksud dari ayat ini tidak seperti itu, karena ini adalah
Menurut Ibnu Abbas ini adalah mansuhul hukmi, hukumnya sudah terhapus. Kemudian diganti dengan surah Tur ayat 21. Dan bahkan Ikrimah, anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab. Ikrimah anaknya Abu Lahab. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Yang namanya ada di dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Itu Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Abu Lahabnya kafir tapi anak-anaknya muslim. Seperti Ikrimah. Ikrimah ini sahabat. Dia adalah sepupu Nabi, anak pamannya Nabi. Ikrimah belajar kepada Nabi langsung. Berarti Ikrimah adalah seorang sahabat. Ikrimah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu berada di dalam suhufnya Nabi Musa dan suhufnya Ibrahim. Beliau menyampaikan ayat ini berlaku untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim, tidak berlaku hukumnya untuk umat Nabi Muhammad. Adapun umat Nabi Muhammad ini memperoleh yang ia usahakan dan yang diusahakan oleh orang lain untuknya. Ingat itu, untuknya. Maksudnya yang diniatkan untuknya. Dan bahkan ada riwayat-riwayat bahwasanya seseorang ketika membacakan surah Al-Fatihah kepada si mayit itu dianjurkan. Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada orang meninggal, hendaklah ia berdiri atau pada posisi di kepala si mayat itu yang telah dikubur. Kemudian membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah awal. Kemudian pindah ke posisi kakinya, lalu membaca akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah sampai akhir ayat. Yang seperti itu sangat bermanfaat dan berguna bagi orang yang meninggal. Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.